Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dan juga Pak Irwan. Perkenalkan, saya Dana Khairifa Almas dari Matematika Angkatan 2020 dengan NIM 2045549 TA19711. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai ujian tengah semester pengantar proses stokastik. Nah, di sini kita akan membahas 3 soal. Mari kita bahas satu persatu dari nomor pertama. Soal nomor 1. Jelaskan tentang apa yang Anda ketahui mengenai proses stokastik. Kapan kita perlu mendefinisikan proses stokastik dan masalah seperti apa yang dapat diselesaikan dengan proses stokastik. Yang pertama, proses stokastik adalah himpunan peubah acak atau variabel random yang bergantung pada waktu T. Biasanya disimbolkan dengan X berindeks T kecil atau X dalam kurung T kecil, di mana T kecil adalah elemen dari T besar. T besar itu adalah himpunan 0, 1, 2, dan seterusnya untuk T diskrit, dan untuk T yang kontinu, T besar ini dari 0 sampai tak hingga atau dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Kemudian yang kedua, kapan kita perlu mendefinisikan proses stokastik? Proses stokastik merupakan salah satu cara untuk mengkuantifikasi hubungan antara sekumpulan peristiwa acak. Proses stokastik seringkali digunakan dalam memodelkan suatu sistem yang berubah secara acak seiring berjalannya waktu, atau biasanya untuk memprediksi pada waktu ke depan yang kejadiannya itu tidak pasti. Dan yang ketiga, contoh masalah apa yang dapat diselesaikan dengan proses stokastik. Contoh yang pertama adalah jumlah daun yang berguguran setiap harinya. Helai-helai daun itu berguguran hari demi hari, namun tidak dapat dipastikan secara pasti berapa jumlah dan fungsi yang dapat menggambarkan proses berguguran daun-daun tersebut. Nah, maka dari itu, jumlah daun yang berguguran setiap hari itu merupakan salah satu contoh proses stokastik. Contoh yang kedua adalah jumlah penumpang bus setiap harinya. Jumlah penumpang bus itu ketika pagi mendekati jam kerja akan sangat banyak, kemudian menurun seiring dengan waktu jam kerja, tapi di sore hari, nanti di waktu jam pulang kantor, itu jumlah penumpangnya kembali meningkat. Hal ini berlangsung hampir setiap harinya, namun tidak dapat dipastikan fungsi apa yang mendekatinya. Maka itu merupakan salah satu contoh dari proses stokastik. Contoh yang ketiga adalah pelemparan gadung. Misalkan variabel random xn menyatakan hasil lemparan ke n dengan n lebih dari 1. Kemudian X berindeks N lebih dari 1 merupakan himpunan variabel random. Untuk N yang berbeda akan didapatkan variabel random yang berbeda Xn. Nah, ini merupakan membentuk proses stokastik. Contoh lainnya adalah harga saham yang naik turun. Harga saham saat ini itu bisa naik, kemudian tiba-tiba dapat turun secara drastis. Nah, itu tidak dapat diketahui fungsi secara pasti bagaimana harga saham itu naik turunnya itu tidak dapat dipastikan secara pasti. Maka itu merupakan salah satu contoh proses stokastik. Proses stokastik banyak digunakan untuk memodelkan evolusi suatu sistem yang mengandung suatu ketidakpastian atau sistem yang dijalankan pada suatu lingkungan yang tak dapat diduga, di mana model deterministik tidak lagi cocok untuk dipakai menelisik atau menganalisis sistem tersebut. Nah, itu tadi pembahasan soal yang pertama. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Diberikan Markov chain Xn dengan state space-nya 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan matriks transisi P seperti yang bisa teman-teman lihat di layar.
Kemudian pertanyaannya yang pertama, kita diminta untuk menyelidiki apakah change tersebut irreducible dan apakah change tersebut aperiodic. Nah, kita ingat kembali bagaimana sih suatu change dikatakan irreducible. Suatu change dikatakan irreducible jika setiap state-nya itu communicate. Kemudian yang kedua, suatu change dikatakan aperiodic itu jika ciri-cirinya ada looping ke dirinya sendiri di suatu state-nya. Nah, tidak dapat ditemukan bilangan K positif terkecil yang K tersebut adalah kelipatan dari periodenya. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menghitung stationary probability vektornya. Yang ketiga, jika state tersebut, jika change tersebut dimulai dari state yang pertama, kita diminta untuk menghitung expected number change tersebut kembali ke state yang pertama lagi. Kemudian yang keempat, jika X0 itu sama dengan 1, kita diminta untuk menghitung expected number change tersebut berakhir di state keempat. Dan yang kelima, jika X0 itu sama dengan 1, kita diminta untuk hitung probability change tersebut akan ke state 5 sebelum dia masuk ke state yang ketiga. Nah, langsung saja kita bahas yang A. Apakah change tersebut irreducible dan apakah change tersebut aperiodic? Dinotasikan, PIJ merupakan probabilitas transisi yang berawal dari state I dan akan berpindah ke state J. Nah, dari matriks transisi tadi, kita dapat membentuknya ke bentuk diagram seperti yang pada dilihat di layar sebelah kiri. Kemudian, kita dapat melihat bahwa P1, 2 itu sama dengan setengah, yang artinya lebih dari 0. Dan juga ada jalan dari 2 ke 4, kemudian ke 1. Yang artinya state 1 dan 2 itu communicate. Kemudian selanjutnya ada jalan dari 2 ke 4, ke 1, kemudian ke 3. Dan juga ada jalan dari 3 ke 4, ke 1, kemudian ke 2. Yang artinya state 2 dan 3 itu communicate. Selanjutnya, ada probabilitas transisi dari 3 ke 4 yang nilainya itu 2/5, dia lebih dari 0. Kemudian ada jalan dari 4 ke 1, kemudian ke 3, yang artinya state ketiga dan 4 itu communicate. Kemudian ada jalan dari 4 ke 1, ke 2, kemudian ke 5, dan juga ada dari 5 ke 1, ke 2, kemudian ke 4. Yang artinya state 4 dan 5 itu communicate. Kemudian ada probabilitas 5 dan 1 itu nilainya setengah, yang artinya lebih dari 0. Dan ada jalan dari 1 ke 2, kemudian ke 5, yang artinya state 1 dan 5 itu communicate. Nah, maka semua state dari rantai Markov tersebut saling communicate satu sama lain, sehingga rantai Markov tersebut irreducible. Kemudian di state kelima itu ada looping ke dirinya sendiri dengan peluangnya itu sebesar setengah. Akibatnya periode di state 5 ini itu 1 yang mengakibatkan change tersebut aperiodic karena tidak dapat ditemukan bilangan K positif terkecil yang K tersebut adalah kelipatan dari periodenya. Maka change ini itu irreducible dan juga aperiodic. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kita diminta menghitung find stationary probability vektornya dengan menggunakan rumus P sama dengan P, dengan P merupakan stationary probability vector. P-nya itu adalah P1, P2, P3, P4, dan P5. Kita kalikan matriks transisi P itu sama dengan P1, P2, P3, P4, dan P5. Nah, kita nanti akan mendapat 5 persamaan. Yang pertama, ini dikalikan ini. Jadi diperoleh P4 ditambah setengah P5 itu sama dengan P1.
Kita namakan itu adalah persamaan yang pertama. Nih. Kemudian ini dikalikan ini. Maka setengah kali Pi1 itu sama dengan Pi2. Kita namakan itu adalah persamaan yang kedua. Kemudian ini kita kalikan ini. Maka Pi1 kali setengah itu sama dengan Pi3. Kita namakan itu persamaan ketiga. Kemudian ini kita kalikan ini. Itu 1/5 dari Pi2 ditambah 2/5 dari Pi3 itu sama dengan Pi4. Kita namakan persamaan yang keempat. Kemudian ini kita kalikan ini. Diperoleh 4/5 Pi2 ditambah 3/5 Pi3 ditambah setengah Pi5 itu sama dengan Pi5. Kita namakan persamaan yang kelima. Dan juga ada kendala Pi1 ditambah Pi2 ditambah Pi3 ditambah Pi4 ditambah Pi5 sama dengan 1. Kita namakan persamaan yang keenam. Dari persamaan yang pertama, kita dapat merubah bentuknya menjadi Pi4 sama dengan Pi1 dikurangi Pi5/2. Kita namakan persamaan ke-7. Kemudian, persamaan 2 dan 3 kita substitusi ke persamaan ke-4. Pi2-nya diubah jadi Pi1/2 dan Pi3-nya diubah menjadi Pi1/2. Diperoleh hasil akhir Pi4 itu sama dengan 3/10 Pi1. Kita namakan persamaan ke-8. Selanjutnya, dari Pi4 kita substitusi ke disama dengan persamaan ke-7. Yang ini itu kita sama dengan yang ini. Jadi Pi1 dikurangi Pi5/2 sama dengan 3/10 Pi1. Diperoleh hasil akhir Pi5 sama dengan 7/5 Pi1. Kita telah memperoleh Pi2, Pi3, Pi4, dan Pi5-nya itu dalam Pi1 semuanya. Pi2-nya itu sama dengan Pi1/2, Pi3-nya Pi1/2, Pi4-nya 3/10 Pi1, dan Pi1-nya itu Pi5-nya itu 7/5 Pi1. Kemudian kita substitusi ke persamaan ke-6. Sehingga diperoleh 10/10 Pi1 ditambah 5/10 Pi1 ditambah 5/10 Pi1 ditambah 3/10 Pi1 ditambah 7/10 Pi1 sama dengan 1. Nah, 10-nya ini kita kalikan ke ini, diperoleh 10 Pi1 ditambah 5 Pi1 ditambah 5 Pi1 ditambah 3 Pi1 ditambah 14 Pi1 sama dengan 10. Diperoleh 37 Pi1 sama dengan 10. Jadi Pi1-nya itu 10/37. Karena Pi2 sama Pi3-nya itu setengah dari Pi1, maka diperoleh Pi2 dan Pi3-nya itu 5/37. Kemudian Pi4-nya itu 3/10 Pi1, maka diperoleh Pi4-nya itu 3/37. Kemudian Pi5-nya itu 7/5 Pi1, maka Pi5-nya itu 14/37. Jadi, diperoleh stationary probability vektornya adalah 10/37, 5/37, 5/37, 3/37, dan 14/37. Kita lanjut ke C. Jika change tersebut startnya dari state 1, expected number change stepnya itu sampai ke state 1 lagi. Kita ingat berdasarkan mean first passage time, ekspektasi banyaknya langkah untuk sistem dari state I kembali ke state I itu adalah MII, itu nilainya sama dengan 1/PI. Jadi jika ini dari state 1 ke state 1, maka mencari mean passage time M11 dengan 1/Pi1. Sebelumnya kan sudah diperoleh. Pi1 itu 10/37.
maka M11 itu sama dengan 1/10/37. Nilainya 37/10 atau sama dengan 3,7. Expected number state 1 sampai ke state 1 lagi itu 37/10 atau 3,7. Kita lanjut ke pertanyaan yang D. Jika X0 itu sama dengan 1, kita diminta untuk menghitung expected number step until change tersebut ke state 4. Gitu. Karena dia maunya ke state 4, maka state 4 kita bentuk menjadi absorbing state. Nah, dibentuk matriks seperti ini. Nah, 4 ini adalah absorbing state-nya. Ini matriks 0, kemudian ini matriks S, dan ini adalah matriks Q. Kemudian, nah, matriks I-nya itu tadi yang dipotong ini. Selanjutnya, kita akan menghitung matriks I dikurangi matriks Q. I itu adalah matriks identitas, 4 kali 4 dikurangi matriks I diperoleh matriks ini. Selanjutnya, kita akan menghitung I dikurangi Q inverse. Diperoleh matriks M ini nilainya. Kemudian, kita diminta untuk menghitung ke state 4. Ekspektasi banyaknya langkah dari state 1 ke state 4 itu adalah jumlah entry baris pertama matriks M. Ini dijumlahkan 10/3 ditambah 5/3 ditambah 5/3 ditambah 14/3, hasilnya adalah 34/3. Itu adalah pembahasan yang D. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke E, yaitu jika X0 itu sama dengan 1, probability change akan masuk ke state 5 sebelum ke state 3. Kita bentuk absorbing state-nya itu state 3 dan 5. Kenapa kok 3 dan 5? Karena kalau 5 aja nanti bisa aja dia dari state 1 itu langsung ke state 3. Padahal kita ingin bahwa sebelum ke state 3. Jadi ini adalah absorbing state-nya, ini matriks 0-nya, kemudian ini matriks S, dan ini adalah matriks Q. Nah, ini matriks S dan juga matriks Q. Kemudian kita hitung I dikurangi Q. I itu matriks identitas 3 kali 3 dikurangi matriks Q. Diperoleh matriks 0, negatif 1/2, 0, 0, 1, negatif 1/5, negatif 1, 0, 1. Kemudian I min Q-nya kita inverskan, diperoleh 10/9, 5/9, 1/9, 2/9, 10/9, 2/9, 10/9, 5/9, 10/9. Kemudian I min Q inverse kita kalikan S, matriks S tadi, kita peroleh 5/9, 4/9, 1/9, 8/9, 5/9, 4/9. Nah, probability state 1 masuk ke state 5 sebelum state 3 itu adalah entry baris pertama ini kolom kedua. Kenapa kok kolom kedua? Karena kolom pertama itu untuk state ketiga dan kolom yang kedua itu untuk state yang kelima. Karena dia ke state 1, maka dia baris ke 1 sehingga diperoleh hasil 4/9. Begitu adalah pembahasan nomor kedua. Kita sudah menyelesaikan pembahasan nomor kedua. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu dari paper yang telah didiskusikan kelompok Anda, jelaskan tentang latar belakang penelitian sampai dengan perumusan masalah dalam paper tersebut.
proses pendefinisian variabel stokastik yang dirumuskan dalam penelitian tersebut, serta alasan mengapa variabel stokastik tersebut dirumuskan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitian tersebut berdasarkan rumusan variabel stokastik yang ada. Saya dari kelompok 8 itu membahas paper A Markov Model Examining Intervention Effect on the HIV Prevalence or Incidence Among the Overall Population. Di sini akan membahas ada empat hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah latar belakang rumusan masalah dan tujuan, data stokastik serta alasan pengumpulan data, variabel random stokastik dan distribusinya, dan yang terakhir adalah kesimpulan penelitian. Latar belakangnya, di Afrika, tingkat insidensi dan prevalensi penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV itu sangat tinggi. Di negara Rwanda, pemerintah pun sudah membuat kebijakan untuk mengurangi prevalensi ini. Walaupun kebijakan-kebijakan tersebut berhasil, tetap saja ada satu kalangan yang sangat rawan terhadap AIDS, yaitu PSK perempuan. Sehingga pemerintah meluncurkan program-program khusus untuk mereka. Namun, karena Rwanda juga merupakan negara berkembang, penting untuk adanya riset yang memproyeksikan efektivitas program yang dilaksanakan dalam jangka panjang. Rumusan masalahnya itu bagaimana proyeksi penderita HIV/AIDS, kemudian apakah strategi dan program-program pemerintah efektif dalam mengatasi HIV/AIDS di Afrika. Tujuan penelitian ini adalah memproyeksikan tingkat insidensi dan prevalensi AIDS pada kelompok-kelompok tertentu, yakni PSK perempuan, pelanggan PSK, dan pria LGBT berdasarkan program yang telah dilaksanakan pemerintah dengan menggunakan rantai Markov. Nah, data stokastik yang digunakan itu adalah data dari negara Rwanda yang memiliki prevalensi tinggi terhadap HIV. Dilakukan saat program PREP itu dilakukan. Negara Rwanda itu telah menggunakan strategi PREP nasional dan telah menjadi negara terdepan di Afrika yang menjalankan program PREP ini. Difokuskan pada 4 kelompok wanita yang berisiko tinggi terhadap HIV melalui transmisi heteroseksual, yaitu PSK, wanita yang berumur 15-24 tahun, wanita berumur 15-34 tahun, dan wanita berumur 34-49 tahun. Nah, karena PREP itu adalah obat yang mahal, maka data ini diambil untuk menilai seberapa hemat biaya peningkatan PREP. Dibuat asumsi bahwa PSK harus dihitung sebagai patokan, karena PSK itu subpopulasi yang berisiko tertinggi dan prioritas utama penerima PREP. Data dikumpulkan sebagai alat bantu pemerintah untuk membuat kebijakan sebagai pertimbangan untuk meluaskan program PREP. Nah, variabel stokastiknya itu didasarkan pada status HIV pada seseorang. HIV main itu bukan pengidap HIV, HIV positif tapi belum terdiagnosa, HIV positif terdiagnosa tetapi belum dilakukan ART, HIV positif telah dilakukan ART dan terjadi viral suppression, HIV positif telah dilakukan ART tetapi tidak terjadi viral suppression, dan yang terakhir adalah meninggal dunia. Nah, ini adalah Markov transisi modelnya berdasarkan variabel stokastik tadi, ada 6. Ini. Kemudian, ini adalah data-datanya, dan ini adalah proporsi orang itu hidup dengan HIV. Yang merah ini JP, yang ini SC, sex client, dan yang biru itu adalah SW atau sex worker. Dari data-data tersebut dapat dihitung nilai transisi probabilitasnya. Nah, R1 itu adalah produk dari insiden rate-nya HIV dikali dengan 1 dikurangi tingkat kematian populasi umum. Diperoleh ini. Kemudian R2 itu tingkat kematian populasi umum. Yang R3 itu adalah produk dari testing rate dan juga tingkat kematian yang tidak terdiagnosa. Yang ke R4 itu adalah
tingkat kematian HIV yang tidak terdiagnosa, R5 itu adalah presentase memilih untuk memulai ART, yang R6 itu adalah tingkat kematian HIV yang belum dilakukan ART, R7 itu adalah produk dari 1 dikurangi tingkat kematian pasien ART tidak terjadi viral suppression dengan presentasi memulai alternatif ART. R8 itu adalah produk dari 1 dikurangi tingkat kematian ART dengan viral suppression, dan 1 dikurangi presentase adhering ART ditambah presentase adhering ART dikali ART failure rate-nya. Yang R9 itu adalah tingkat kematian HIV yang telah dilakukan ART dan terjadi viral suppression, dan R10 itu adalah tingkat kematian pasien ART dengan tanpa viral suppression. Nah, diperoleh matriks transisinya ini dengan menginputkan R1 sampai dengan R10 dengan state ini. Kesimpulan penelitiannya adalah, hingga saat ini Rwanda telah mengalami peningkatan yang cukup pesat kaitannya dengan penanganan HIV. Cakupan antiretroviral terapi atau ART dan testing juga meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menyebabkan prevalensi HIV/AIDS secara umum sudah relatif stabil pada taraf 3%. Pada paper ini, penulis mengembangkan model Markov dengan mempertimbangkan strategi-strategi penting, yaitu penerapan ART, PrEP, dan penggunaan kondom sehingga para pemangku kebijakan dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi HIV di negaranya. Dari paper ini dapat disimpulkan bahwa pengguna PrEP pada populasi wanita secara umum perlu ditingkatkan, karena strategi tersebut terbukti lebih efektif dibanding penggunaan PrEP pada PSK wanita. Kemudian, penerapan ART juga cukup berpengaruh terhadap tingkat penderita HIV di negara Rwanda. Nah, ini adalah proyeksi HIV/AIDS orang hidup dengan HIV dari tahun ke tahun. SC itu adalah sex client, yang SW itu adalah sex worker. Nah, yang garis lurus tanpa putus-putus itu artinya dia menggunakan PrEP. Kalau yang garis putus-putus itu tidak menggunakan PrEP. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.